Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucia Ranti dengan NIM A50123071 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako. Di sini saya ingin melakukan bimbingan klasikal mengenai karir di Sekolah SMK N2 Pasangkayu. Kalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir di kelas ini guna memperhatikan materi yang akan saya bawakan. Pertama-tama perkenalkan, saya Lucia. Saya mahasiswa semester 4 Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako. Di sini saya ingin memberikan bimbingan mengenai karir. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya ada yang tahu tentang karir? Kalau tidak, karir itu adalah sebuah perjalanan profesional dari seseorang sepanjang hidupnya atau perjalanan jangka panjang dalam hidup seseorang. Nah, perjalanan ini berupa tentang pendidikan kalian, pekerjaan kalian, pengembangan diri kalian, atau keterampilan yang kalian bentuk dalam diri kalian. Nah, bayangkan hidup kalian itu seperti sebuah perjalanan. Di sebuah perjalanan ada beberapa rute yang akan kalian hadapi atau kalian lewati, seperti tujuan hidup kalian, tantangan, dan juga kemenangan atau hal-hal yang indah yang akan kalian dapatkan dalam menjalani hidup. Nah, banyak orang yang mengira bahwa karir dan juga pekerjaan itu hal yang sama, tetapi pekerjaan dan juga karir itu merupakan hal yang berbeda. Pekerjaan itu adalah hal yang kalian lakukan untuk menghasilkan sesuatu hal atau membuka penghasilan. Sedangkan karir adalah perjalanan jangka panjang hidup kalian yang mencakup tentang pekerjaan, keterampilan yang kalian bentuk dalam hidup kalian, dan juga persiapan untuk menghadapi masalah-masalah dari hidup kalian yang akan kedepannya. Kenapa penting untuk memahami bimbingan karir dalam diri kalian? Yang pertama, untuk mengubah arah hidup kalian. Nah, dengan memahami karir ini, kalian akan memahami arah tujuan dan hidup kalian. Seperti setelah lulus SMK ini, kalian akan mengambil pekerjaan atau juga kuliah. Yang kedua, pengembangan diri. Pengembangan diri ini seperti kalau kalian tahu misalnya seperti kalian ingin bekerja, nah kalian akan lebih meningkatkan keterampilan dalam pekerjaan kalian. Ketiga, keputusan yang lebih bijak. Nah, dengan memahami karir ini, kalian akan memahami dan juga tidak asal mengambil karir kalian. Setelah lulus, pasti kalian di sini kalau lulus 12 itu pasti bingung antara pekerjaan atau juga kuliah. Nah, dalam pekerjaan ada kelebihan dan juga tantangan yang akan kalian hadapi. Yang pertama, bisa cepat mandiri secara finansial. Nah, pekerjaan ini kan kalau misalnya kita ambil, pasti kita akan menghasilkan penghasilan, sedangkan kuliah itu tidak. Terus, mendapatkan pengalaman kerja yang lebih awal, karena kalian kerja lebih awal, maka kalian akan mendapatkan pengalaman atau cara-cara dalam menghadapi masalah di dunia pekerjaan. Yang ketiga, menerapkan langsung ilmu dari SMK. Nah, kalian di sini jurusan apa? Campur. Jurusan apa semua? Nah, dari jurusan kalian ini, dari ilmu yang kalian dapatkan ini, kalian bisa terapkan di pekerjaan kalian nanti. Tantangan, kalau pekerjaan itu kompetisi kerja yang semakin dekat. Yang kedua, kemungkinan terbatas dalam pengembangan karir dan juga karir jangka panjang kalian. Kalau kalian memilih kuliah itu, kelebihan yang pertama meningkatkan ilmu dan juga peluang karir. Nah, kalau kuliah itu kita lebih belajar mendalami dan juga ilmu tentang pekerjaan. Yang kedua, memperluas jaringan. Memperluas jaringan ini seperti kayak relasi. Nah, kalau misalnya kita kuliah terus kita menjadi organisasi, kemungkinan relasi kita akan semakin luas. Nah, kalau kita mau cari kerja itu akan lebih mudah karena kita memiliki relasi dari
waktu juga kita menemukan banyak waktu di dalam kuliah. Dalam kuliah itu satu semester itu satu kali ini sampai saat ini kita akan menempuh sekitar 7 semester, dan satu semester itu sekitar 8 bulanan. Nah, terus belum tentu tahu jurusan yang tepat. Nah, pasti kalian bingung akan memilih jurusan-jurusan apa ketika ingin masuk kuliah, apakah itu seperti PJKR atau teknik komputer atau pertanian, kedokteran, dan banyak lagi. Tiga ini rasa takut salah jurusan atau menyesal. Nah, di perkuliahan itu kemungkinan banyak sekali di semester awal banyak sekali mahasiswa yang merasa salah jurusan karena dia asal pilih saja. Itu misal kayak dia ikut ke temannya saja diambil misal diambil kedokteran, nah, temannya ke kedokteran, dia bukan ke kedokteran karena dia seperti kayak gengsi gitu. Nah, akhirnya ketika dia menjalani semester awal, dia akan bisa jadi dia akan stres dan akan memilih putus kuliah, ataupun dia ingin mencari pekerjaan, atau dia ingin mengulang lagi kuliah tersebut dengan cara mengikuti kembali SNMPTN. Nah, contoh kasus dari contoh kasus yang biasa teman-teman hadapi ketika menulis di kelas 12. Nah, Dimas itu adalah seorang siswa SMK Teknik Elektro yang baru saja lulus. Dia memiliki semangat yang tinggi, atau dia itu adalah seorang yang ambis. Nah, ketika ia lulus dan mendaftar SNBP, dia lulus di Teknik Elektro di universitas tinggi. Nah, tetapi masalah yang dihadapi oleh Dimas ini adalah orang tuanya tidak setuju dengan Dimas masuk ke universitas karena mungkin saja biaya tidak sedikit untuk dikeluarkan ketika kuliah, dan juga waktu mungkin orang tua akan berpikir kalau kuliah itu hanya buang-buang waktu saja, dan juga buang-buang saja. Nah, orang tua juga berharap Dimas langsung bekerja agar bisa kembali dengan keluarganya, dan juga takut kuliah hanya untuk membuang waktu saja, karena banyak juga anak kuliah itu kuliah tapi tidak masuk kelas. Jadi orang tua itu takut dia seperti mahasiswa tersebut akan buang-buang waktu saja, biaya tes yang mahal tapi tidak masuk sekolah. Terus solusi yang mungkin Mas bisa ambil dari masalah tersebut, yang pertama ada diskusi dengan orang tua secara dewasa. Nah, Dimas ini bisa ajak orang tuanya untuk berdiskusi. Ada diskusi, dia harus menjelaskan tentang kalau kuliah itu tidak hanya untuk membuang waktu saja, karena tidak semua mahasiswa itu membuang waktu atau juga membuang uang saja. Cari beasiswa skema atau keringanan biaya. Nah, di kuliah itu biasanya kalau sekarang ada yang namanya di kuliah. Nah, di kuliah itu setahu saya biaya UKT-nya dibayar, terus ada juga uang sakunya. Uang saku tersebut itu kalau nggak salah 7 juta. Nah, kalian bisa mengambil itu. Selain di kuliah juga ada beberapa beasiswa seperti beasiswa Jarum, beasiswa BNI, beasiswa Bank Indonesia, dan juga banyak lagi yang mungkin teman-teman bisa ambil untuk mengurangi beban dari orang tua. Nah, yang ketiga bisa juga kalian mengambil kuliah sambil kerja atau kerja part-time begitu. Nah, setelah mata pelajaran kuliah atau mata pelajaran yang kalian ambil di kampus itu, setelah itu kalian bisa lanjut bekerja. Kalau misalnya kalian tidak bisa mengelola waktu kalian, tugasnya kalian tidak terbengkalai begitu. Terus libatkan orang ketiga seperti guru BK, wali kelas, atau alumni. Nah, kalian bisa melibatkan orang ketiga agar orang ketiga ini seperti alumni. Nah, kalian tanya-tanya bisa kalau kuliah ini kita ambil apa saja gitu, tentang pengalaman-pengalaman yang sudah dialami. Teman-teman
Berdiri, berdiri. Stand up, please. Berdiri di depan meja. Satu meja sendiri, satu. Boleh teman-teman Berdiri, berdiri. Stand up, please. berdiri di depan meja. Satu meja sendiri, satu. Bisa pamilya, bisa pamilya, nanti Sudah semua? Boleh ambil satu barang, tetap di meja. Satu barang saja. Dari permainannya itu adalah sakit, sikat, dan siku. Kalau sakit, kita pegang perut. Kalau siku, kita nanti harus masukkan ikut. Ikut.